Oke, mari kita mulai. Mari kita membuka kitab Bilangan. Please turn your Bible to the book of Numbers. Mari kita buka pasal 14, chapter 14. Kitab Bilangan, pasal 14. Mari kita membaca ayat 13 hingga ayat 19. And let's read from verse 13 to verse 19. Mari kita membacanya bersama-sama. Bilangan 14, 13 hingga 19. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kebenaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiap awan pada waktu siang dan di dalam tiap api pada waktu malam. Jadi, kalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setia, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan, boleh membacanya. Kami memohon biarlah Engkau yang mengajarkan firman-Mu kepada kami, supaya kami mengerti dan dapat menerapkannya. We thank you, Heavenly Father, for this opportunity to learn your word. So we pray, may you speak to us, may you teach us, so that we may understand it. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Mari kita melihat halaman 22 di lembaran yang ada di tangan saudara. Tuhan Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk membawa kita kembali kepada-Nya, tetapi juga untuk mengubah. Tambahkan kata mengubah. Ya, mengubah kita menjadi seperti dirinya. Saudara, kita ini kadang berpikir bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah semata untuk membawa kita ke sorga. Sometimes we have this concept that the only reason God saved us from sin or the penalty of sin, which is death, is for us just to be with Him in heaven. Saudara, itu sudah tentu betul. Ya, of course, that is correct. Tapi saudara, itu bukan satu-satunya tujuan. Ya, that's not the only reason. Nah, alasan yang lain adalah karena Tuhan ingin mengubah kita. Ya, another purpose is because God wants to change us.
Singkat kata saudara, bagi Tuhan penting sekali kita ini berubah menjadi seperti dirinya. In other words, for God it is very important that we change to be like Him. Ya, coba kita sambung. Ia ingin kita anak-anaknya menjadi serupa seperti dirinya, pengasih dan pengampun. Of all the changes that He wants us to be different, is that He wants us to be loving and to be forgiving. Ya, banyak yang kita ini mesti ubah. Tapi dua di antaranya yang penting adalah pengasih dan pengampun. Of course, there are many other attributes or characteristics that God wants us to develop, to be more like Him. But maybe two, or the top two, are to be loving and to be forgiving. Itu sebab kadang Ia menghadirkan dalam hidup kita situasi, tambahkan kata situasi. Di mana kita diberikan pilihan, tambahkan kata pilihan. Untuk tetap menjadi diri kita apa adanya, atau menjadi seperti Yesus, Tuhan dan penebus kita. And that is the reason why sometimes He brings into our lives situation in which we are given choices to be as we are, not to change, or to be like Jesus, our Lord and our Savior. Saudara, itu sebab Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kepada kita situasi demi situasi, di mana di dalam situasi itu kita mesti memilih menjadi seperti Tuhan atau menjadi diri kita. That is why God never stop bringing situation after situation into our lives in which we have the opportunity to choose to be either like He or to be just like we are. Nah saudara, mungkin kita beranggapan sekali kita mengambil keputusan mau menjadi seperti Tuhan dah, lain kali situasi muncul akan lebih mudah, akan dengan otomatis kita akan memilih menjadi seperti Tuhan. Tapi pada kenyataannya tetap tidak mudah. Sometimes we think once we make that decision, okay, I want to obey God, I want to just do what He wants us to do, I want to be like loving and forgiving. We think if we can just do it once and that's it then. The next ones, the following ones would be as easy. But the fact is, it is never easy. Every time a new situation arises, we must struggle to make that choice. Setiap kali situasi yang baru muncul, kita harus bergumul untuk memilih menjadi diri kita apa adanya atau menjadi seperti Tuhan. Oke? Lanjutkan. Tuhan menghadirkan situasi di depan Musa di mana ia mesti memilih, tambahkan kata memilih. Tetap menjadi seperti dirinya apa adanya, pemarah dan pendendam, atau menjadi seperti Tuhan, pengampun dan penyayang, sekaligus kudus dan adil. So here, as we have just read, God brought into Moses' life a situation in which he would have to make a choice to be like he was, angry and revengeful, or to be like God, forgiving and loving and holy and just. Nah, coba kita belajar ya. Sewaktu mendengar
Tuhan merencanakan untuk melenyapkan Israel secara total dan memulai bangsa yang baru lewat dirinya. Bukannya senang dan bersyukur, Musa sedih. Tambahkan kata sedih. Dan berdoa. Ya, when he heard what God had in mind to obliterate Israel from the face of the earth and to start a new nation through Moses, Moses wasn't happy. Moses wasn't grateful to God. In fact, Moses was sad and he prayed. Ingat ya saudara, karena Israel itu udah keterlaluan terus-menerus memberontak dan sekarang menolak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan yang sudah di depan mata. Malah mau memilih pulang ke Mesir. Tuhan akhirnya berkata, saya mau habiskan mereka, musnahkan mereka, mau memulai bangsa yang baru lewat engkau Musa. Nah Musa bukannya berkata, puji Tuhan, memang selayaknya mereka dimusnahkan. Enggak loh. Malahan Musa itu sedih dan berdoa. Ya, you may remember what happened ya. Israel continued to rebel against God over and over, and at this time they were facing the land that God had promised them. It was right in front of their eyes. But they refused to enter and they wanted to go back to Egypt. And God said to Moses, this is it. I've had enough. I'm going to obliterate them from the face of the earth. But Moses wasn't happy. He was sad. And then he prayed. Apa itu doanya? Ia memohon agar Tuhan mengurungkan niatnya atas dasar hal-hal berikut ini. So he asked God to change his mind on the following reasons. Pertama, kemuliaan Tuhan. Tambahkan kata kemuliaan. Oke. Tambahkan kata kemuliaan. Okay. First, the glory of God. Bila sampai Tuhan menghancurkan Israel, maka Mesir akan tertawa dan mengejek. Bukan Israel saja, tapi juga Tuhan Allah yang telah membebaskan umatnya hanya untuk melenyapkannya. Moses said, look, if you destroyed Israel, Egypt would laugh at not only Israel, but also at God, who delivered his people to, in the end, just to destroy them. Jadi ini alasan Musa yang pertama. Engkau akan menjadi bahan tertawaan Tuhan. He said to Moses, when Moses said to God, you will be a laughing stock. Egyptians would ridicule not only the Israelites, but they would also ridicule you. Kedua, kekuasaan Tuhan. Itu dasar argumennya Musa. Tambahkan kata kekuasaan. The power of God. Jadi the first, the glory of God. Secondly, the power of God. Apabila Tuhan Allah menghancurkan Israel, maka orang dapat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak sanggup. Tambahkan kata sanggup. Membawa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Dengan kata lain, misi gagal. If God destroyed Israel, people that would surmise or conclude that God was unable, God failed to bring Israel to the land that he promised them. In other words, his mission failed. Sambung, dan karena gagal, maka dimusnahkanlah mereka di tengah jalan. Because God had failed, then God destroyed
His people on the way to the promised land. Itu berarti Tuhan tidak berkuasa penuh. Ia bisa gagal. Tambahkan kata gagal. If that were the case, that means God was not sovereign. He did not have an absolute power because he could fail. Nah, ini yang dibawakan oleh Musa di dalam doanya. These two were the reasons that Moses brought forth before God. If you destroy Israel, this will happen. Kita sambung lagi ya sebelum kita berhenti dan menarik pelajarannya. Yang menarik di sini adalah sewaktu Musa menyodorkan kedua alasan ini, sesungguhnya Tuhan tengah menguji, tambahkan kata menguji. Menguji. Menguji sekaligus mengubahnya menjadi seperti dirinya. What is interesting here is that when Moses was bringing up these two reasons to God, what was happening was that God was actually testing him. And at the same time, God was transforming him to be like he was. Dengan kata lain, bukannya Tuhan yang mesti mempertimbangkan kedua hal ini, kemuliaan dan kekuasaan Tuhan, melainkan Musa sendiri, tambahkan kata Musa. In other words, it was not God who had to consider these two factors, His glory and His power. He knew it. He did not need to be reminded. But it was Moses who had to consider these two factors. Coba kita pelajari ya sekarang. Ya, di dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil, seyogianya lah kita selalu mempertimbangkan kedua faktor ini. Yaitu apa? Kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. You see, in every decision that we make, in every action that we take, we should always consider, include these two factors into the equation. The glory of God and the power of God. Jangan sampai perbuatan kita memberi kesempatan, tambahkan kata kesempatan, kepada orang untuk menertawakan kemuliaan Tuhan dan meremehkan kekuasaannya. Do not ever give the opportunity to people to laugh at God's glory and to look down on His power. Stop dulu. Ingat nggak saudara, apa itu yang terjadi yang membuat Musa akhirnya tidak bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan? Do you remember what happened that Moses in the end was not permitted by God to enter the promised land? Masih ingat? Dia marah dan dia pukul batu karang itu. Nah, waktu Tuhan tegur Musa, ingat nggak apa yang Tuhan katakan? Kenapa Tuhan marah pada Musa? Saudara, Tuhan berkata, "You dishonored me before the people." Ingat ya, what happened was that Moses was angry. Moses struck the rock with his staff, and when he did that, God was angry at him. And God said to him,
you dishonored me before the people. Saudara-saudara, di saat ini nih, dia ingat dua hal itu, kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. Tapi di kemudian hari, dia lupa. Waktu dia memukul batu karang itu, dia lupa kemuliaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. So you see what happened here. Right now, Moses remembers the glory of God and the power of God. And God actually is teaching him, when you make a decision, when you take an action, always remember the glory of God and the power of God. But then later on, Moses forgets. When he's angry at the people of Israel, in Meribah, he struck the rock. And by doing that, God said, you have dishonored me. He forgot about the glory of God and the power of God. Saudara, inilah kita manusia. This is who we are. Sometimes we make good decisions because we consider the glory of God and the power of God. But sometimes we make bad and poor decisions because we forget about the glory of God and the power of God. Kita ini lupa kadang-kadang. Ya, ada waktu kita membuat keputusan baik karena kita mengingat kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ada waktu-waktu kita membuat keputusan yang salah dan buruk. Kenapa? Lupa mempertimbangkan kemuliaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Kita akhirnya berbuat apapun yang kita inginkan, lupa ini nanti memalukan Tuhan. Lupa ini kok nggak percaya pada kuasa Tuhan. Ya. Jadi ingat selalu kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. Saya pernah mengunjungi sebuah kota kecil. Di situ ada sebuah gereja yang lagi bermasalah. Once I visited a small town and there was a church that was actually having a lot of problems. Nah, saudara, kemudian orang yang menjemput saya itu bercerita dan dia berkata itu sebabnya saya tidak lagi ke gereja. And saya tanya, kenapa nggak ke gereja lain? Tidak ada gereja lain di situ. Memang itu kota kecil sekali dan itulah gereja yang ada. The person who picked me up said to me, because of the problems in that church, I now do not go to church anymore. When I asked him, why don't you go to another church? He said, there is no other church. Memang that's a small town. Nah, saudara, masalahnya bukan terletak pada jemaat, tapi pada pendetaannya sendiri yang bermasalah sangat besar. Ya, the problem did not lie with the members, but with the pastor. Ya. Nah, jadi saya berkata akhirnya begini, Bapak kenapa nggak pertimbangkan untuk memulai gereja yang lain? Memang saya setuju, jangan sampai ada apa-apa ya, ini buat kemuliaan Tuhan. Jadi daripada ribut, Bapak ya udah mulai aja dah gereja yang lain. I said to him, or I advise him, why don't you just gather with the other believers and start another church? I don't think it's a good idea to have a conflict in the church, so just quietly leave and then just start another church. Dan ini yang dia katakan kepada saya, Pak, ini kota kecil sekali dan hampir semua yang tinggal di sana bukan orang Kristen. He said, this is a small town and most people who live here are not Christian. Kita ini satu-satunya gereja. We are the only church here. Kalau sampai orang mendengar saya keluar memulai gereja yang baru, meskipun tidak ada ribut-ribut, tapi orang tahu pasti ada apa-apa, makanya akan membuka gereja lagi, itu akan mempermalukan Tuhan. He said this, Pak, if I split and started another church, even though by doing that there will be no strife or conflict, but still people around us would guess there must be a problem. And that's the reason why you left the church and started another church. And that would not bring glory to God. Saudara, orang ini orang awam, tapi dia lebih rohani daripada saya.
This man was just a layman. But I must say, he was far more godly than I. He thought about the glory of God. Whatever it was he wanted to do, he thought about the glory of God. Orang ini mempertimbangkan kemuliaan Tuhan. Kalau saya berbuat ini, nama Tuhan tidak dimuliakan. Jadi udah mendingan jangan. Ya, jadi saudara, apapun yang kita mau lakukan, coba selalu ingat kemuliaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Apakah saya akan memuliakan atau justru mempermalukan Tuhan? Apakah saya tambah percaya pada kuasa Tuhan atau saya makin meremehkan kuasa Tuhan? Mari kita sambung. Ada satu lagi yang dilakukan Musa untuk membatalkan niat Tuhan menghancurkan Israel, yaitu ia mengingatkan Tuhan akan siapakah, tambahkan kata siapakah, dirinya, yaitu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. There's one more thing that Moses said to God to make God change his mind to destroy his people. He reminded God as to who God was. He reminded God of his character, which is long-suffering, means very patient, and his loving kindness is abundant. He forgives sins, but then he also punishes the guilty. Sudah tentu Tuhan Allah tahu siapakah dirinya dan tidak perlu diingatkan, tetapi ia sengaja melakukan yang ia lakukan, menyatakan niat untuk melenyapkan Israel, untuk memberi kesempatan kepada Musa untuk berubah. Tambahkan kata berubah. Menjadi seperti dirinya, panjang sabar, pengasih setia, pengampun, sekaligus kudus, dan dapat menghukum. Tambahkan kata menghukum. Of course, God knew who he was. God need not remind him. Yeah. But the reason why God gave that opportunity to Moses to say that to God was for Moses' sake. So that by reminding God, he was reminding himself that he too needed to be long-suffering, patient, and full of love. Tuhan tidak perlu diingatkan siapakah dirinya. Ya, God did not remind him. He knew who he was. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa mengingat siapakah Tuhan, supaya dia Musa dapat berubah menjadi seperti Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, saya ingatkan, yang membuat Musa tidak jadi masuk ke tanah yang Tuhan janjikan adalah sewaktu dia itu, tadi kata Pak Yusdar ya, marah dan memukul batu karang. Remember that ya. The reason why Moses failed to enter the promised land because of his anger. Singkat kata saudara, hari ini Musa sabar, besok dia lupa sabar. Manusia. Ya. Today Moses is patient. In fact, he can remind God to be patient. Oh, so he's learning to be patient now. Tapi unfortunately, on another day, Moses failed to be patient. Dia nggak sabar sekali, dia marah sekali. Dia lupa untuk sabar. Inilah kita manusia. Kadang ingat sabar, kadang lupa sabar. Ya, this is who we are. Fallen human beings. Sometimes we remember to be patient,
Sometimes we forget to be patient. Mari kita akhiri, sambung. Di dalam hidup bersama Tuhan, kita pun akan terus-menerus diubahkan untuk menjadi serupa. Tambahkan kata serupa. Seperti Yesus Putra Allah. In our walk with God, we will be continually transformed to be like Jesus, the Son of God. Caranya, pertama, melalui firman yang kita dengar dan baca. Tambahkan kata firman. Firstly, we are being transformed through His Word that we read and hear. Sewaktu merenungkan firman Tuhan yang hidup, kita pun akan dihidupkan. Tambahkan kata dihidupkan. Untuk menjadi seperti dirinya. When we meditate upon the living Word, we are also going to be quickened. We will be made alive to be like Him. Dan makin sering kita menaati firman yang kita dengar dan baca, makin cepat dan matang kita berubah. The more frequently we obey the word that we hear and read, the quicker and the more mature we will change. We will be transformed. Jadi penting waktu kita membaca dan kita tahu ini firman buat kita harus taati loh. Saudara, memang tidak selalu sewaktu kita membaca firman, kita merasa sekali ini untuk kita nih, untuk kita lakukan. Enggak selalu. Ya, I do understand it's not every time we read the Bible, it's like God speaks to us, you must do it. It's not every time. Tapi ada waktu-waktu, waktu kita baca firman, begitu kuat sekali firman itu tuh berkata kepada kita. Kita tahu ini untuk kita. Bukan untuk kita dengarkan, tapi untuk kita taati, lakukan. So whenever we read the Bible, or when we hear the Bible, and then we know that it is for us, not only for us to hear, but to obey. We must obey. Kenapa saudara? Karena gini. Kalau kita sering-sering akhirnya berkata, nggak mau. Ini nih yang menakutkan. Tuhan akan berhenti berbicara kepada kita. If we refuse to hear, refuse to do it, we just say, no, I don't want to do it. I don't want to do it. In the end, God will stop speaking to us. Sehingga akhirnya saudara, makin kita mendengar firman, makin sepertinya ini hanya informasi yang melayang-layang. Enggak masuk lagi ke hati kita. And that is what happened. Yeah? We refuse to hear, to obey, and the end, when we hear God's word, it's going to be like hovering over us. Flying over us. But the word will not like land and take root in our hearts anymore. Itu sebab saudara, makin kita menolak, nggak mau menaati, akhirnya kita akan malas dengan firman Tuhan. Sungguh-sungguh malas. Sebab memang nggak ada lagi artinya. Betul sekali. Nggak ada artinya buat kita. Karena Tuhan berhenti mengartikannya kepada kita. You understand now, yeah? When we just basically hear and then we don't do it, in the end He will actually stop speaking to us, and that will be the moment in which when we hear Him speak, yeah, through the preacher, through the reading of the Bible, all those words become just words, means almost nothing to us, and in the end we have no more interest in listening, and we don't get anything out of it. And we will say, I don't get anything out of it. It's true.
Very true. Because God has refused to give us anything. Itu yang menakutkan. Jangan sampai Tuhan berhenti dan berkata, I will make my words means nothing to you. Jangan sampai begitu. Maka waktu kita dengarkan, kita lakukan. Jadi saudara, kita bisa simpulkan ya, kalau orang akhirnya malas ke gereja, malas baca firman, besar kemungkinan berawal dari dia tidak lagi mau menaati Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Yang salah manusia ya, kita tahu itu ya. Jadi biasanya awalnya adalah itu, kita tidak lagi menaati. Ya. Oke, sambung lagi. Kedua, bagaimana Tuhan berbicara melalui situasi yang kita alami. Secondly, how does God change us through situation that we experience. Begitu banyak pelajaran, tambahkan kata pelajaran. Yang terkandung di dalam hidup ini, di dalam pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Ya. You see, there are so many lessons in the experiences that we go through or encounter. Nah, makin terbuka kita untuk berubah, makin cepat kita berubah. Tambahkan kata cepat. So the more open we are to be transformed, to learn, to change through the situations that we have learned, the quicker we will change. Saudara, Tuhan jadi berbicara lewat firman-Nya dan lewat situasi. So, we can conclude now, God speaks to us through His Word and through situations that we experience. Maka saudara, kuncinya di sini adalah terbuka atau bersedia belajar. So the key here is to be open or to be teachable. Okay. Mari kita akhiri seperti Musa di sini. Sewaktu mengingatkan Tuhan, tambahkan kata mengingatkan. Untuk panjang sabar dan pengasih setia, sesungguhnya kita pun tengah diingatkan. Tambahkan kata diingatkan. Untuk panjang sabar dan pengasih setia. So just like Moses, when we remind God to be patient, to be loving, we are the ones who are actually being reminded to be patient and to be loving. Nah, tanpa disadari Musa, hari itu Musa diuji dan lulus. Ya. Unbeknownst to Moses, on that day, he was tested and he passed. Dia naik kelas, tambahkan kata naik. Sayang disayang, akhirnya dia turun kelas. But yeah, unfortunately, later on, he failed. He flunked. Dia nggak naik kelas. Makanya dia nggak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Oke, apakah ada pertanyaan atau komentar? Thank you. Jadi kalau kita terus itu ya, kan akhirnya itu dibilang bahwa Tuhan akan menghukum pada keturunan yang ketiga dan keempat. Maksudnya apa tuh? Oke, ini kata jangan diambil secara literal, harafiah. Enggak, maksudnya adalah Tuhan itu tuh bisa menghukum dengan keras sekali. Bukannya berarti akan harus kita hitungin, begitu beres keempat udah bebas. Itu hanya bahasa. Dalam bahasa Inggris kita bilang is a figure of speech.
just to say that God can be very angry. And when He punishes, He can punish us severely. He can. So we must be afraid of Him. Yeah, but it's not a literal translation, a literal meaning that the third and fourth generation will be under the curse of God. No, it's not. Ya, karena banyak seringkali orang salah Ya, mengerti ini. ya, bukankah kita tahu hari ini kita berdosa, besok kita berkata, saya mau bertobat, Tuhan ampuni kok. Kalau kita yang berbuat dosa, Tuhan ampuni. Kok masa besok anak kita dihukum, cucu kita dihukum, buyut kita dihukum? It doesn't make sense. Ya, it is in contradiction with the attribute of God, with the characteristic of God, who is forgiving. Ya, kita aja yang berdosa, minta ampun langsung Tuhan ampuni. Masa anak cucu kita yang nggak salah apa-apa, anaknya nanti Janice dihukum gara-gara bankingnya salah? Kan nggak mungkin. Nah itu yang seringkali, ada beberapa kali saya pernah adu argumentasi nih dengan orang lain begitu. Dia bilang, kok Tuhan begitu amat? Yang salah kita kenapa generasi ketiga keempat? Belum tentu kita yang masih hidup. Yang itu yang dihukum. He's forgiving. Itu makanya Musa berkali-kali ingatkan Tuhan, you are forgiving. You are forgiving. Orang dulu begitu. Kalau saya anak cucu jangan berbuat jahat. Katanya air nggak naik ke atas, turun ke bawah. Jadi anak cucu yang dapat tular. Nah orang Cina bilang warpokan, Ya, pembalasan. ya. Tuhan ampuni. Oke, mari kita berdoa dan akhiri. Bapak dalam surga, terima kasih kami boleh belajar tentang Engkau hari ini. Penuh kasih, panjang sabar. Thank you Lord, today we learn about you. You are full of love and full of forgiveness. You are patient. Biar kami belajar hari ini menjadi seperti-Mu. Help us learn to be like you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Oke, mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita masing-masing.